Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang-orang kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih, mengucap syukur buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami bisa lewati sepanjang malam itu semua karena Engkau. Di hari yang baru ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau Bapa biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami Bapa. Urapi kami semua, baik yang mendengar bahkan hamba-Mu. Kiranya pengurapan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian kehidupan kami. Engkau bukakan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar kami dapat mengerti dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini di Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama. Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan situ, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya ulangi lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahkan diingatkan, dikatakan jadilah penurut-penurut Allah, yang dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Ini adalah ajakan Rasul Paulus, peringatan buat anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengikuti Kristus, menjadi pengikut Kristus. Dikatakan jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dikatakan kalau kita melihat penurut-penurut Allah, dari kata penurut itu adalah suatu kata, kalau dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah suatu kepatuhan, tidak melawan suatu perintah, dan dikatakan selalu mengikuti perintah. Penurut-penurut Allah, dengan kata lainnya, kita mematuhi setiap perintah-perintah Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Kadangkala kita bisa saja bilang kita pengikut Kristus, tapi ketika ada aturan-aturan yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita, ada suatu teladan yang diajarkan, kita tidak bisa mengikutinya. Karena apa? Karena kita tidak ada suatu kepatuhan menurut. Kalau di kata lain lagi selain kepatuhan adalah bagaimana bisa mendisiplinkan diri mengikuti aturan yang ada. Aturan yang ada, penurut, jadi katakan menurut Allah. Penurut Allah. Dengan kata lain, dia mendisiplinkan dirinya mengikuti aturan Allah dengan bukan keterpaksaan, tetapi dengan penuh kasih. Berbicara kita menjadi penurut-penurut Allah, dikatakan jadilah. Mari kita dikatakan jadilah. Kita yang berusaha menjadi penurut-penurut Allah. Dengan kata lain, kita yang mendisiplinkan diri kita mematuhi, ikut aturan Allah. Tetapi bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita dasar hati kita, karena kita mengasihi Tuhan. Jangan kita melakukannya semuanya karena perbuatan saja, karena rutinitas. Mungkin saya harus ibadah, saya harus berdoa, saya harus melakukan ini, itu, pelayanan. Tetapi sebenarnya tidak didasarkan oleh kasih. Makanya dikatakan di ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jelas ditekankan di ayat 2-nya, hiduplah di dalam kasih. Jadi yang kita lakukan bukan saja penurut-penurut Allah, tetapi harus berdasarkan kasih. Dan di sini diingatkan kita, ketika kita bisa patuh, bukan patuh karena ingin dilihat saja kita baik, dilihat mata orang kita baik, melakukan hal-hal yang baik. Tetapi di sini dikatakan harus berdasarkan karena kita mengasihi Allah. Ada kasih dalam hidup kita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena perintah manusia, tetapi kita melakukan karena kasih. Jadilah penurut-penurut Allah. Dan kata lain, kesadaran kita sendiri, dari hati nurani kita sendiri, kita bisa sadar bahwa saya mau melakukan
menjadi penurut-penurut Allah. Perintah-perintah Allah saya mau lakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kasih. Dan di sini teladan Paulus katakan bahwa jadilah penurut-penurut. Dikatakan kita yang berusaha, kita yang mau berusaha untuk hidup jadi penurut-penurut, mematuhi aturan-aturan Allah, mendisiplinkan diri. Tetapi bukan caranya mendisiplinkan diri saja, tetapi harus berdasarkan dengan kasih. Karena dikatakan bagaimana Kristus juga sudah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya itu sebagai korban persembahan yang harum bagi Allah. Itu juga maunya Tuhan, maunya Rasul Paulus ingatkan bahwa kita juga harus bisa melakukannya karena kasih. Bagaimana teladan Kristus yang kita harus ikuti. Dia mengasihi Allah, dia mengikuti peraturan-peraturan. Dia datang ke dunia ini, dia menembus dosa manusia. Bukan saja menembus, tetapi dia memberi suatu teladan bahwa ketika dia datang dengan keadaan seperti manusia, tetapi dia tidak melakukan dosa, tetapi sebaliknya dia memuliakan Allah, mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia, umat semua manusia, untuk bisa didamaikan dengan Allah. Jadi mari kita, ketika kita bilang kita sudah didamaikan, kita sudah hidup baru, hidup katakan sebagai Kristen, jadilah, marilah kita menjadi penurut-penurut Allah, hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih. Jadi jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi marilah kita mau menjadi penurut-penurut Allah yang hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menaruh roh takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi penurut-penurut-Mu, menjadi orang yang patuh kepada aturan-Mu Bapa, patuh kepada hukum-hukum-Mu. Terlebih lagi Bapa, bukan sekedar kami melakukannya, tetapi kami melakukannya semua karena kasih. Kami mengasihi Engkau Bapa. Mampukan kami, biarlah Allah Roh Kudus yang memegang tangan kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami semua Bapa, terlebih lagi Bapa buat jemaat Tuhan yang ada yang sudah mendengarkan, mampukan kami semua. Siapapun yang menonton, bukan menjamah semuanya. Terlebih lagi mampukan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.